Perlu diketahui bahwa di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu ada 3 amalan pokok yang tidak boleh ditinggalkan oleh para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya. Seperti 3 pokok dalam agama Islam, iman, dan ihsan. Kita tidak akan bisa melaksanakan agama ini dengan benar jika 3 pokok yang tadi tidak dikerjakan. Islamnya belum benar, imannya belum benar, dan ihsannya juga belum benar. Begitu pula dengan 3 amaliyah pokok dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya. Jika ingin bisa disebut ikhwan akhwat Tekian Suryalaya dengan benar, maka 3 amaliyah pokok tadi harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apa yang 3 amaliyah pokok tadi? Yang pertama amaliyah harian, yang kedua amaliyah mingguan, dan yang ketiga amaliyah bulanan. 3 amaliyah pokok ini harus dipahami, harus diamalkan, pemahaman dan pengetahuannya oleh para ikhwan dan akhwat TKN Pesantren Suryalaya. Jangan sampai seperti begini, bahwa amaliyah harian jadi amaliyah mingguan, amaliyah mingguan jadi amaliyah bulanan, amaliyah bulanan jadi amaliyah tahunan. Contohnya seperti begini, kalau ke manaqib hadir tapi dzikirnya tidak dikerjakan, atau dzikirnya dikerjakan tapi khotamannya tidak diamalkan, atau khotamannya dan dzikirnya diamalkan tapi tidak pernah mengikuti pelaksanaan acara manaqib. Nah, ini perlu diluruskan, ini perlu ditertibkan. Nah, menjadi pertanyaan, mana yang disebut dengan amaliyah harian, yaitu dzikir jahar dan dzikir hopi. Mana yang disebut dengan amaliyah mingguan, yaitu dzikir khotaman. Mana yang disebut dengan amaliyah bulanan, yaitu manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang disebut dzikir jahar dan dzikir hopi, pertanyaannya kenapa harus dzikir jahar dan dzikir hopi? Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya bukan hanya 1-2 ayat, tapi beberapa ayat. Di setiap ayat Allah menyebutkan tentang perintah untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya misalkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira dan lain-lain. Di samping memang selain perintah Allah, juga di dalam kitab Bidayatus Salikin yang para ikhwan ahwat barangkali sudah memilikinya, dijelaskan bahwa hati manusia itu ada 3. Yang pertama qalbun maridun, yaitu hati yang sakit. Apa yang maksud dengan hati yang sakit? Ketika orang lain mendapatkan nikmat, ketika orang lain mendapatkan karunia, ya, tetangga kita beli motor, tetangga kita beli mobil, hati kitanya sakit, tidak menerima bahwa orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbun mujarodun. Apa itu qalbun mujarodun? Yaitu hati yang kosong. Apa yang maksud dengan hati yang kosong? Badannya menghadap kepada kiblat, tetapi hatinya tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang maksud dengan qalbu mujarodun. Yang ketiga ada yang maksud dengan qalbu syakirun, yaitu hati yang syukur. Apa yang maksud dengan hati yang syukur? Yaitu badannya menghadap kepada kiblat dan hatinya pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya membaca Al-Quran dan hatinya pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa kita harus dzikir jahar dan dzikir hopi? Supaya kita bisa mengalahkan qalbun maridun dan qalbun mujarodun dan sampai kepada qalbun syakirun. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwan dan akhwat yang bisa mengamalkan 3 amaliyah pokok tadi, yaitu amaliyah harian, amaliyah bulanan, dan amaliyah tahunan. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.